Hiduplah seakan-akan berlatih besok dan belajarlah seakan-akan selamanya. Ini salah satu tempat inspiratif dan Mahatma Gandhi mengawali perjumpaan kita pada kesempatan ini. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar? Luar biasa. Salam sehat. Kembali bersama saya, Arya, dalam Diklat Teknis Substantif Model Pembelajaran yang dalam hal ini akan memasuki materi problem based learning. Adapun tujuan problem based learning ini adalah setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian prinsip-prinsip sintak dari model pembelajaran problem based learning serta nantinya mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Adapun materi untuk kali ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pengertian problem based learning. Sesi yang kedua yaitu prinsip-prinsip problem based learning. Sesi yang ketiga sintak problem based learning, dan yang keempat penilaian pada problem based learning. Baiklah Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, untuk pembahasan kali ini saya sudah menghubungi salah satu widyaswara ahli muda Balai Diklat Kabupaten Denpasar dengan Iwayan Arya Adnyana. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bapak? Baik. Karena situasi yang tidak memungkinkan dengan adanya COVID-19, kita sebagai pelayan masyarakat harus siap untuk memberikan materi secara online. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Wayan. Om Swastiastu, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, utamanya kepada Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dalam hal ini membahas tentang problem based learning. Pertanyaan yang sering muncul kepada kita, kenapa harus problem based learning? Apakah problem based learning dan bagaimana langkah-langkah problem based learning dalam pembelajaran? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas itu semua yang melatar belakangi munculnya problem based learning. Tentunya metode pembelajaran selama ini menuntut dari waktu ke waktu. Tidak ada inovasi, tidak ada perkembangan. Sebab anak-anak sekarang ini, siswa sekarang ini tidak harus ditransfer ilmu terus, ceramah, tapi dia harus mengalami sendiri dengan dunianya sendiri. Seperti apa nantinya? Nah, itu. Sehingga guru yang profesional dituntut untuk dapat nantinya menampilkan keahliannya di depan kelas. Guru hendaknya merancang pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan karakteristik materi pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk efektif dan efisiennya, guru dituntut untuk
melaksanakan model pembelajaran. Model pembelajaran problem based learning ini dilandasi oleh teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan memecahkan masalah otentik. Nah, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nantinya diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari. Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi rangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah-masalah, dan bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Pengertian dari problem based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya atau student centered. Hal tersebut menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator kepada siswa menjadi proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan individual. Diharapkan proses tersebut menghasilkan yang lebih baik karena menurut paham konstruktivisme, manusia hanya dapat memahami melalui segala sesuatu yang dikonstruksinya sendiri. Nah, itu beberapa pengertian sehingga ada ciri-ciri dari model problem based learning. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu problem based learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui model problem based learning, siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat suatu kesimpulan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Problem based learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran itu sendiri. Artinya, tanpa masalah, pembelajaran tidak akan mungkin bisa berlangsung. Yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan
pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip problem based learning. Yang pertama yaitu karakteristik model pembelajaran problem based learning. Ada 5 karakteristik menurut Barrow dan Minliu dalam Aris Swimin 2014. Karakteristik yang pertama adalah learning is student-centered. Proses pembelajaran dalam problem based learning lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, problem based learning didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua yaitu authentic problem from de-organizing focus for learning. Masalah yang disajikan pada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalisme. Yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat, learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. Problem based learning dilaksanakan dalam kelompok kecil. Nah, kelompok kecil inilah yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. Nah, ini akan dikelompok-kelompokkan nanti menjadi kelompok-kelompok kecil inilah yang akan bertujuan mencari informasi. Nah, kelompok kecil dan nanti ke kelompok besar. Yang kelima, teachers act as a facilitator. Nah, pada pelaksanaan problem based learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, bila pembelajaran yang dimulai dengan suatu masalah, apalagi kalau masalah tersebut bersifat kontekstual, maka dapat terjadi ketidakseimbangan kognitif pada diri siswa. Keadaan ini dapat mendorong rasa ingin tahu, sehingga memunculkan bermacam-macam pertanyaan di sekitar masalah, seperti apa yang dimaksud dengan, bagaimana mengetahuinya, dan seterusnya. Nah, bila pertanyaan-pertanyaan semacam tersebut telah muncul dalam diri siswa, maka motivasi siswa akan tumbuh. Ini dalam hal motivasi intrinsik ya, dari dalam dirinya. Pada kondisi tersebut diperlukan peran guru sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa tentang konsep apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah, apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Model pembelajaran problem based learning akan melahirkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar inilah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana berkembang pola pikir dan pola kerja seseorang bergantung pada bagaimana dia membelajarkan diri.
Siswa yang belajar memecahkan masalah akan membuat mereka menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Artinya, belajar tersebut pada konteks aplikasi konsep. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan situasi di mana konsep tersebut diterapkan. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang saya hormati, problem based learning, siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya secara berkesinambungan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan aplikasi suatu konsep atau teori yang mereka temukan selama pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menemukan inisiatif dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran problem based learning. Tujuan yang ingin dicapai oleh problem based learning adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, berikut ini ada 3 tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan suatu masalah. Proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dari proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi dunia nyata. Resnick menekankan pentingnya konteks dan keterkaitan pada saat berpikir tentang berpikir, yaitu meskipun proses berpikir memiliki beberapa kesamaan antara situasi, proses itu sangat bervariasi tergantung dengan apa yang dipikirkan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, belajar peran orang dewasa. Problem based learning juga dimaksudkan untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Resnick juga mengungkapkan bahwa bentuk pembelajaran ini penting untuk menjembatani kerjasama dalam menyelesaikan tugas, memiliki elemen-elemen belajar magang yang mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain, sehingga dapat memahami peran di luar sekolah. Tujuan yang ketiga yaitu keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Guru yang secara terus-menerus membimbing siswa dengan cara mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberi penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan, dengan mendorong siswa mencari solusi atau penyelesaian masalah terhadap masalah nyata yang dirumuskan oleh siswa sendiri. Maka diharapkan siswa dapat belajar menangani tugas-tugas pencarian solusi itu secara mandiri
dalam kehidupannya kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta diklat yang berbahagia, setiap model, setiap metode mempunyai kelebihan atau keunggulan dan kelemahan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk model problem based learning, kelebihan yang ada adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang kelima, mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mandiri, melatih peserta didik terampil mengelola waktu, melatih peserta didik dalam pengendalian diri atau mengendalikan diri, dan yang terakhir membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Sedangkan kelemahan dari penggunaan model pembelajaran problem based learning adalah yang pertama, kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Dan yang ketiga, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan yang tepat, kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para peserta diklat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali dengan sintak problem based learning. Bapak Ibu perlu mengingat kembali bahwa setiap model pembelajaran mempunyai salah satunya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang inilah menjadi pembeda model pembelajaran yang satu dengan yang lain. Sintak yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, tahap ini Bapak Ibu adalah untuk memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Yang kedua adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam tahap ini, Bapak Ibu, pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu kegiatan di mana peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan atau menanya terhadap masalah yang dikaji. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini Bapak Ibu, peserta didik mengumpulkan informasi atau melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Tahap atau sintak yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Sedangkan sintak yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini adalah setelah
peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada. Selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Nah, demikian Bapak Ibu sintak dari problem based learning. Saya melanjutkan kembali biar Bapak Ibu diperjelas sedikit. Agar Bapak Ibu diperjelas sedikit apa yang dilakukan oleh siswa dan apa yang dilakukan oleh guru dalam problem based learning. Fase pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Di sini aktivitas guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang akan dipilih. Jadi guru itu harus memotivasi. Sedangkan yang dilakukan oleh siswa adalah mengamati dan menelaah fenomena yang disajikan guru dan mengidentifikasi masalah-masalah melalui kegiatan diskusi. Fase yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Aktivitas guru adalah membantu siswa membatasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Aktivitas siswa adalah berkelompok dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas, memecahkan masalah yang disajikan. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Apa saja aktivitas guru pada saat fase yang ketiga ini adalah mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk penjelasan dan pemecahan. Dan aktivitas siswa pada saat ini adalah melakukan penyelidikan baik dengan membaca buku, menelaah data dari berbagai referensi seperti buku, majalah, ensiklopedia, koran, internet, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Itulah sumber-sumber yang harus dihadapi oleh siswa itu sendiri. Fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas guru pada saat ini adalah membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Sedangkan aktivitas siswa adalah mengolah hasil temuannya baik berupa data, informasi, maupun alasan logis seperti menyusunnya dalam bentuk laporan tertulis dan lisan baik berupa makalah, mind mapping, atau infografis lain. Sedangkan fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses. Aktivitas guru pada saat ini adalah membantu siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakan selama berlangsungnya pemecahan masalah itu sendiri. Guru juga memberikan penguatan dan membimbing siswa membuat kesimpulan. Nah, sedangkan aktivitas siswa pada saat ini adalah secara bergantian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan, tanggapan, maupun usulan. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain atau mungkin masukan dari gurunya nanti. Sekarang kita akan lanjutkan tentang prosedur pelaksanaan problem based learning. Yang pertama itu basic konsep. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk
referensi atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Prosedur yang kedua adalah defining the problem. Fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Prosedur selanjutnya adalah self learning. Ya. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Prosedur pelaksanaan berikutnya adalah self learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksudkan dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman website, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan dengan permasalahan. Tahap investigasi ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Dan yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Prosedur pelaksanaan berikutnya adalah exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompoknya dan fasilitatornya. Sedangkan prosedur pelaksanaan problem based learning yang terakhir adalah assessment. Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan, knowledge, kecakapan, skill, dan sikap, attitude. Ya. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan uji akhir semester, UAS, ujian tengah semester, UTS, kuis, pekerjaan rumah, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Selanjutnya kita akan memasuki itu yang terakhir, yaitu assessment atau penilaian. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan authentic assessment. Penilaian dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam problem based learning dilakukan dengan cara evaluasi diri atau self assessment dan peer assessment. Self assessment adalah
penilaian yang dilakukan oleh pembelajar itu sendiri terhadap usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh pembelajar itu sendiri dalam belajar. Sedangkan peer assessment adalah penilaian di mana pembelajar berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukan sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan problem based learning, baik dari latar belakang, pengertian, ciri-ciri, karakter, tujuan, kelebihan dan kelemahan, dan sintak sampai penilaian dalam pembelajaran problem based learning. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua. Yang jelas apapun itu diulang, dicoba, dan diaplikasikan. Itulah penerapan yang terbaik bagi seorang guru. Berinovasilah selalu agar menjadi guru yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir, saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wayan sudah membahas tentang problem based learning. Demikianlah rangkaian jumpa kita untuk Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta diklat yang berbahagia. Untuk mengakhiri pertemuan kita untuk kali ini, belajarlah terus belajar demi menggapai masa depan, karena pembelajaran itu tidak ada mengenal usia, long life education, dan selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Sekian jumpa kita, dan saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Semangat pagi, 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 pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.